seksual. Baik, jadi di sini saya lakukan kepada narasumber yang bernama Ibu Siti Nurhasanah yang bertempat di rumah narasumber yaitu di Cimaung pada pukul 16.30 pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Berikut daftar pertanyaan, pandangan orang tua mengenai kekerasan seksual, bagaimana peran orang tua dalam mengedukasi anak mereka tentang kekerasan seksual, bagaimana seharusnya Tripusat dalam mengedukasi dan mencegah kekerasan seksual, lalu bagaimana orang tua mengajarkan dan menjelaskan kepada anak mengenal sentuhan yang aman dan tidak aman. Kemudian pertanyaan yang kelima, apakah penting bagi orang tua memberikan pendidikan seksual kepada anak? Baik, langsung saja kepada hasil dan jawaban dari narasumber saya, yaitu Ibu Siti Nurhasanah. Mengenai pandangan orang tua siswa tentang kekerasan seksual. Menurut Ibu Siti Nurhasanah, bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu pasti ada, baik verbal ataupun non-verbal. Akan tetapi, rata-rata korban kekerasan seksual itu dipaksa untuk diam biasanya korban kekerasan seksual itu tidak bercerita dan bungkam dan hanya memendam dan merahasiakan kejadian tersebut. Kemudian, menurut narasumber saya, bahwa mengapa banyak korban yang merahasiakan hal tersebut, lalu mengapa biasanya korban kekerasan seksual itu hanya diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Itu bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena kekerasan seksual dianggap aib dan penghinaan. Kemudian, kekerasan seksual itu adalah korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa ada rasa suka dan tanpa ada ikatan apapun. Korban kekerasan seksual bisa terjadi di semua kalangan usia, dan bahkan pelaku juga ada di sekitar korban, karena mungkin ini terjadi karena kurangnya nilai agama dan penanaman nilai moral. Hasil yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam mengedukasi anak mereka tentang kekerasan seksual. Menurut Ibu Siti Nurhasanah, orang tua berperan untuk mengajarkan dan mengedukasi anak sejak usia dini, seperti anak diajarkan tentang batasan aurat perempuan dan laki-laki. Kemudian anak harus diberitahu siapa saja yang boleh menyentuh dia dan tidak boleh. Dan peran selanjutnya, anak diajarkan perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Kemudian menurut Bu Siti juga bahwa sebagai orang tua harus menciptakan komunikasi yang terbuka. Jawaban dari bagaimana seharusnya Tripusat pendidikan dalam mengedukasi dan mencegah kekerasan seksual, tentunya semua orang berkewajiban mengawasi dan memberikan edukasi pendidikan seksual sejak usia dini. Yang pertama, keluarga. Keluarga berkewajiban untuk menanamkan nilai agama kepada anak sejak usia dini, memberikan kasih dan sayang kepada anak, memenuhi hak anak, kemudian mengajarkan anak, misalnya adik perempuan dan kakak laki-laki diajarkan untuk tidak tidur sekamar. Kemudian, sekolah. Di sekolah, anak-anak dididik dijelaskan perbedaan gender, misalnya perbedaan dari pakaian, kebiasaan, dan tentunya peran yang paling penting di sekolah ialah seorang guru, yang dimana guru adalah digugu dan ditiru. Artinya guru harus mencontohkan dan memberikan teladan batasan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat berperan penting pula karena masyarakat harus ikut memantau keadaan, dan peran lain juga masyarakat dapat memberikan contoh yang baik. Menurut Ibu Siti juga, bagaimana orang tua mengajarkan dan menjelaskan kepada anak mengenal sentuhan yang aman dan tidak aman. Menurut Bu Siti, sebagai orang tua dan pendidik, kita bisa mengajarkan sentuhan yang aman dan tidak aman kepada anak lewat bimbingan yang mengajarkan konsep batasan tubuh dan bahasa tubuh. Kemudian, memberikan contoh membedakan sentuhan yang baik dan tidak baik. Pertanyaan yang kelima, apakah penting bagi orang tua memberikan pendidikan seksual pada anak? Menurut Bu Siti, penting untuk memberikan pendidikan seksual pada anak karena nantinya ini akan mencegah anak melakukan aktivitas seksual dan pelecehan seksual. Kemudian, pendidikan seksual pada anak dapat mempersiapkan masa pubertas dengan percaya diri. Yang paling penting adalah dengan mengedukasi anak tentang kekerasan seksual ialah untuk fondasi penting untuk membentuk perilaku dan kesadaran anak menjaga diri, yang artinya dapat menghindari risiko pelecehan seksual di masa depan. Jadi, dapat disimpulkan dari hasil wawancara ini bahwa pandangan orang tua terkait kekerasan seksual memegang peran krusial sebagai panutan, pendidik, pengawas, komunikator, dan pendorong dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Orang tua dianggap sebagai figur terdekat yang dapat memberikan pendidikan seksual yang tepat dan membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman dan bebas bertanya. Meskipun sikap dan perilaku orang tua dalam mencegah kekerasan seksual umumnya cukup baik, masih diperlukan peningkatan terutama dalam aspek pengawasan, komunikasi. Pendidikan seksual yang diberikan orang tua sejak dini sangat penting untuk membekali anak dengan pemahaman tentang batasan tubuh dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Mungkin cukup sekian hasil wawancara saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.